Selamat datang di channel Ayo Ngaji. Sebelum Anda mendengarkan, ada baiknya tenangkan perasaan Anda dan nyamankan posisi tubuh Anda. Jangan lupa disertai juga dengan mengucapkan basmalah. Selamat mendengarkan. Ketika kita masuk alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Al di sini kalau kita memaknai dengan bahasa Jawa, alhamdulillah itu sebagai mubtada. Ya, apa bahasa Indonesia mubtada itu? Subjek. Iya. Rabbil alaminnya iya sebagai predikatnya. Kata alhamdulillah ini ada the definitif ya, al bahasa Inggrisnya the. Alhamdu bukan hamdun tapi alhamdu. Rajulun ar-rajulu. Nah itu dalam kajian nahwu bahwa al itu namanya litarif. Man dengan the man beda. God dengan the God itu beda artinya. Jadi al ini litarif, maknanya bahasa Jawanya alhamdulillah utawi sakehe puji. Pernah dengar gak? Utawi sakehe puji artinya segala macam pujian. Kok ada segala macamnya? Dari mana? Dari alnya itu namanya al lil jinsi. Ya, ada lagi al lil ta'rif ya. Makanya ja'ani rajulun ya. Saya datang kepada saya seorang lelaki yang unknown, yang tidak diketahui. Nah setelah saya tahu, saya mengatakannya ja'ani ar-rajulu, lelaki yang saya kenal. Itu sangat mendetail sekali. Oke, mungkin sekarang kita sekilas saja bahwa artinya alhamdulillah itu segala macam pujian iku lillahi tertentu kagungane Gusti Allah. Jadi segala macam pujian-pujian itu semuanya adalah milik Allah. Lamnya lam lil mulkiyah. Maksudnya apa segala pujian? Ada penghargaan, ada penghormatan, ada sanjungan, ada pujian. Apapun namanya, sanjungan, pujian, penghargaan, apalagi reward dan sebagainya, itu semuanya milik Allah. Nah, lalu para ulama membagi pujian itu adalah pujian hamdul qadim lil qadim. Allah menyanjung zatnya sendiri. Ada pujian makhluk kepada makhluk. Saya ngalem nanjaul, bisa kasep, ganteng, bener, pinter, ngalem. Nah, ada lagi pujian makhluk kepada Khalik. Kita menyanjung Allah. Atau Allah menyanjung makhluknya. Seperti Kanjeng Nabi menyanjung Kanjeng Nabi Muhammad, innahu kana abdan syakura, bahwa hambaku ini adalah orang yang bersyukur kepadaku. Atau juga seperti wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat hebat sekali. Nah, itu empat-empatnya adalah hakikatnya milik Allah. Ketika saya menyanjung Kang Jaul, saya makhluknya siapa? Kang Jaul makhluknya siapa? Jadi kalau saya ngalem Kang Jaul, ngalem siapa?
ibunya Anjaul bikin kue buat saya, bikin kue, terus dihadiahkan, dikirimkan ke cadang pinggan. Terus saya makan, enak banget nih. Ya Anjaul, Mimi kamu pinter masak ya. Wah, sampai makan sampai habis. Cerita sama ibunya, Mi kata Buya masakannya enak katanya. Seneng gak yang begitu? Jadi saya ngalem masakannya apa ngalem yang bikinnya? Hakikatnya ngalem yang bikinnya. Jadi sekalipun kita memuji sesama kita, hakikatnya itu kita memuji Allah juga. Paham gak? Nah, ketika kita menyanjung Allah, ya apalagi itu langsung. Ya, jadi itu semuanya adalah puji-pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Sejak engkau meyakini bahwa segala macam jenis sanjungan itu milik Allah, artinya ketika engkau disanjung, kenapa engkau ikut gembira? Artinya begini, kalau engkau sudah yakin bahwa segala macam sanjungan milik Allah, maknanya kamu tidak punya hak untuk disanjung. Ada orang menyanjung pondok cadang pinggan, kalau yang senang saya pantas. Nah kalau kamu yang ada urusan ngapain ikut-ikutan? Ini semuanya milik Allah, yang disanjung Allah. Lalu di sini yang jadi persoalan bahwa ketika ada orang yang kepengen dihormati, apalagi gila hormat, itu pengkhianatan. Bukan karyamu, tapi kamu membanggakan diri, disanjung kamu senang. Ada TKW di Arab Saudi, rumahnya bagus di sana, lalu dia disanjung-sanjung oleh tamunya. Waduh Bu, rumahnya bagus sekali. Iyalah katanya, sialah. Rumahnya siapa? Jadi ini ada sesuatu masalah dalam dirimu ketika engkau gembira disanjung. Tetapi nyatanya semua orang di alam dunia kalau disanjung senang nggak? Ini yang jadi persoalan. Ini kita ungkap kedalaman hati kita, bahwa atas dasar apa Anda merasa senang disanjung karena kamu punya kehebatan. Saya jujur aja, ketika ada orang menyanjung, Buya Sakun nih orangnya pintar. Kita pakai bahasa syariat dulu deh ya, syariat dulu. Saya senang, tapi ya sedikit senangnya gitu. Tetapi artinya umpamakan saya ikut merasa senang disebut pintar, ya kan gitu. Tapi kalau saya disanjung karena cerdas, saya nggak pantas dong merasa gembira, merasa bangga. Kenapa? Kalau cerdas mah itu pemberian Allah semua, bukan usaha saya. Dari lahir juga otaknya dibikin gede. Tapi kalau pintar, saya ada bagian banyak baca buku. Paham nggak? Itu saja sudah beda, sekalipun kedua-duanya salah. Ya, mau pinter mau cerdas ya, semuanya milik
milik Allah. Sekalipun ada bedanya secara rasional, pantas kalau saya ikut senang. Karena kalau pinter mah saya, karena saya banyak baca buku. Kalau cerdas, apa artinya? Yang dikasih sejak lahir begitu aja. Bukan dari ngasah, nggak pernah saya asah, kok ya gitu aja, bersaja. Dan nanti tahu nggak akibatnya? Begitu Anda membebaskan diri dari tuntutan, sanjungan dari siapapun, percayalah, hidup Anda akan merasa nyaman dan tidak akan pernah kecewa. Karena sebabnya kita kecewa karena awalnya kita pengen dihormati, ternyata tidak dihormati. Ya, mungkin 80% kekecewaan kita ini adalah kita merasa tidak dihormati. Masuk akal nggak? Kalau orang yang terlalu tinggi harapan penghormatannya, ketika bertamu ke rumah orang, buka pintunya kurang lebar saja tersinggung. Silakan Pak masuk, nggak usah. Mangga masuk, nggak usah. Udah kayak nggak niat, pergi lagi, marah. Iya, kita bertamu saja karena tidak dipersilakan duduk, kita bayangkan. Dan ini biaya penghormatan, ini sebetulnya ini yang membuat hidup kita menjadi mahal. Coba renungkan, andaikan engkau tidak punya keinginan dihormati oleh siapapun, nggak ada urusan. Pakai sendal jepit, yang kanan hijau, yang kiri merah, lalu diejek orang, tersinggung nggak? Enggak, nyaman kan? Dihina begini, ya nggak, ya silahkan. Goblok lo, ya memang saya goblok. Apa sebabnya engkau dibilang goblok jadi marah? Karena engkau merasa pintar. Kenapa dibilang melarat marah? Karena kau merasa kaya. Itu persoalan. Coba perhatikan baik-baik. Sebetulnya biaya hidup ini Allah sudah menjamin, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun di bumi ini kecuali dijamin oleh Allah rizkinya. Pasti akan makan semua. Pasti akan bisa bertahan hidup semua. Karena semua yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dengan segala isinya, itu sengaja dibuat buat kamu sebagai fasilitas di dunia ini. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Kami Allah mencipta apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi, semuanya buat kamu semuanya. Sebelum lanjut mendengarkan, kami sangat berterima kasih bila mana Anda ikut serta mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan selamat mendengarkan kembali. Nah, kemudian juga pemanfaatannya. Allah mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, dan semua yang ada di langit, yang ada di bumi ditundukkan, ditaklukkan buat kamu. Artinya bisa dieksploitasi, bisa dieksplorasi, bisa dimanfaatkan, bisa digunakan semaksimal mungkin. Tetapi bukan dengan menyan, tetapi dengan ilmu pengetahuan. Otakmu dibuka oleh Allah. Kalau Allah ingin menutup rezekimu, caranya gampang, ditutup otakmu. Nggak paham cara duit itu di mana.
Padahal uang pating seliur di depan kita. Tapi nggak mengerti dan tidak bisa menangkapnya. Ketika Allah akan membuka rezekinya, yang dibuka otakmu. Ya, bisa paham peluang-peluang rezeki itu. Ya karena Allah sengaja menutup rezekimu, dibikin apa? Dibikin tumpul, nggak bisa mikir. Itu yang jadi persoalan. Jadi semuanya dijamin oleh Allah cukup. Sebabnya kamu ini ya karena kamunya nggak paham. Itu satu sebabnya. Yang kedua, kalaupun ada ada ketimpangan, ada orang yang sampai kelaparan, sampai mati seperti di Afrika, seperti pada waktu krisis moneter, banyak orang yang pada busung segala macam. Bukan karena Allah tidak menyediakan makanan buat kamu sebetulnya. Karena ada sebagian orang yang rakusnya berlebih-lebihan. Maka kue nasional itu dipotong separuh buat sendirinya. Seperempatnya buat saudaranya. Yang seperempat dibagikan buat rakyatnya. Itu. Ya, makanya keadilan sosial. Jadi walhasil artinya bahwa tidak usah takut tidak makan, pasti makan. Dengan jaminan. Ini kita lagi bicara biaya hidup ya. Dengan alhamdulillah biaya hidup jadi murah. Kita urai dulu ini masalahnya. Nggak usah khawatir, saya pernah mengalami dan melihat sendiri bagaimana keluarga saya, orang tua saya, kakek saya bercocok tanam jadi petani di Indramayu. Semuanya serba manual, pakai pacul, betul. Terus ada kemajuan pakai wuluku, pakai kerbau. Kemudian panennya itu pakai ani-ani, satu persatu, satu batang demi satu batang. Kemudian untuk mengapas kulitnya ditutup, belum ada heller. Waktu itu penduduk Indonesia 60 juta, banyak yang kelaparan. Karena produktivitasnya sangat rendah sekali, masih manual semuanya. Betul nggak? Sekarang setelah penduduk kita 280 juta, jauh lebih makmur dari dulu kok. Betul nggak? Ya kenapa? Allah membukakan otakmu, sok diteliti, dieksperimen, kira-kira 1 hektar itu panennya jangan 1,5 ton, tapi 6 ton. Betul nggak? Dulu itu 7 bulan padi itu. Sekarang 3 bulan 10 hari. Dan dengan pupuk-pupuk yang bagus, akhirnya juga hasilnya terus meningkat. Dari yang tadinya 1,5 ton sampai sekarang sudah ada yang 6 ton sampai 7 ton satu hari. Kalau penduduk dunia akan bertambah 50 miliar, sekarang baru 8 miliar ya. 50 miliar, percayalah Allah akan membuka otakmu untuk meneliti dan akhirnya bisa makan semua. Kenapa? Karena umur padinya 2 bulan panen. Tambah lagi sebulan panen. Tambah lagi seminggu panen. Seperti nanam rumput. Hari Minggu tanam, minggu depannya panen. Tanahnya habis nih buat bangunan jalan terus segala macam. Lautan bisa ditanam. Kalau tambah lagi, Allah akan bukakan otakmu bisa menjelajah ke planet lain. Nggak akan selesai. Percayalah.
Itu yang penting. Itu semuanya artinya bahwa ketika engkau hanya sekedar ingin hidup, sekedar hidup, artinya makan yang penting asal kenyang, rumah yang penting gak kebocoran, betul nggak? Baju yang penting menutup aurat, pengen kawin yang penting asal wadon. Ya, jadi begitu kita standarnya standar maksud minimal, lebih murah lagi. Untuk sekedar hidup layak situ sudah cukup dan murah meriah. Sebabnya mahal karena engkau ingin menjadi orang terhormat, kepengen dihargai oleh orang. Ini penyakitnya ini. Kalau sudah berlebihan keinginanmu untuk dihormati orang, kamu akan jadi gila. Namanya gila. Kalau orang sudah gila hormat, kita melayaninya susah. Apa saja disalahkan. Pembantu saja dimarahin, dicaci maki hanya karena naruh sendoknya berbunyi ting. Bisa nggak? Seorang istri bisa dimarahi oleh suaminya gila hormat hanya karena ngisi air kepenuhan. Bayangkan, tamu saja diusir hanya ngetok pintunya kekerasan. Itu namanya gila hormat, betul. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kamu ini gila hormat. Iya, pokoknya jangan sampai hatimu dirubah menjadi orang yang gila hormat itu. Nah, ketika engkau sudah tidak ingin dihormati, baju jelek, dihina orang yang ya memang saya punyanya ini semua. Ya. Jadi yang menyebabkan kita jadi hidup mahal itu karena menuntut penghormatan. Padahal kalau kita pakai kain belacu saja berapa harganya? Nggak usah belacu deh, di Tegal Gubuk merek Agogo. Masih ada Agogo. Berapa sekarang? 25.000. 25.000. Pantes kan, cukup kan? Nutup aurat kan? Kenapa kamu beli baju sutra yang harganya 4 juta? Yang paling dihormati. Jadi artinya biaya termahal hidupmu itu gara-gara penghormatan. Lulu rabil kau disengayu, bakal belesak mamok. Iya kan? Itu yang persoalan. Rumah sampai ya Allah segala macam. Mobil saja sebetulnya kalau kita pakai mobil Kijang Innova udah cukup bagus kok. Harganya paling Kijang itu berapa ya? 500 juta. 500 juta lah. Kenapa engkau beli Lamborghini yang harganya 12 miliar? Ferrari. Karena kepengen disebut hebat, menunjukkan kehebatannya. Itu biayanya mahal. Kalau 12 miliar pada baik kalau 12 hektar kadang tabrakan jeblo perangkat selesai kan. Ya itu persoalannya. Sampai tas saja Hermes 1 miliar kan gila. Tas kresek pirang-pirang. Nah ini. Nah, hari ini kita nyatakan bersama segala sanjungan dan pujian semuanya milik Allah. Kamu akan bahagia apapun adanya. Ya. Tidak dihormati orang, enggak tersinggung kan. Mau ya kita blesak sih. Bocah melarat, yang melarat siapa yang
Selesai. Kekecewaan orang tidak dihormati itu luar biasa, menusuk hati. Ya, itu persoalannya. Jadi artinya ini satu sisi. Di sisi yang lain, di mana letaknya pengkhianatan kita kepada Tuhan ketika kita menuntut dipuji. Artinya kita berebut pujian dengan Allah. Allah bilang itu milikku, engkau juga mengatakan aku juga boleh dipuji. Aku juga berhak dipuji. Kalau saya ngaku ini HP punya saya, lalu diaku juga oleh Kang Jaol itu punya saya, berantem nggak? Jadi kalau engkau mengakui pujian itu atas dirimu, sedangkan Allah sudah mengklaim ini semuanya milikku, dengan siapa kamu berantem? Sadar nggak? Sadar nggak? Nah itu jadi persoalannya. Jadi saya pernah berpikir ya, dalam perenungan ya, biasanya merenung begini ini ketika khalwat ya, ketika saya sendirian di hutan, baru saya berdialog dengan diri saya. Itu makanya perlu sering-sering menyendiri supaya sering berdialog dengan dirimu sendiri. Kalau berdialog dengan orang lain itu nggak bisa jujur ya. Baru jujur ketika engkau berdialog dengan dirimu sendiri. Apa yang disembunyikan? Yang udah tahu semua aja. Ini persoalannya. Jadi artinya bahwa ketika ada orang menyanjung saya, kenapa saya harus senang? Nyong saya bikinannya Allah. Ketika ada orang mencaci saya, kenapa saya harus marah? Nyong saya bikinannya Allah. Jadi apa sikap saya? Kalau ada orang menyanjung saya laporkan kepada bos saya, kepada majikan saya, ya Allah, hambamu sedang menyanjungmu. Tetapi kalau ada orang menghina saya, tidak saya laporkan. Tapi saya mintakan, ya Allah, ampunilah hambamu yang telah mengejek engkau. Adem nggak? Iya, kalau sudah adem kan makanya lahap, tidurnya lelap, rezekinya juga banyak. Kalau engkau di dunia tidak punya musuh, banyak temannya, rezekinya banyak enggak? Nah itulah yang jadi persoalan. Kalau kita berbicara agama adalah masalah hati dan cinta, pasti dijamin tidak akan bertengkar. Sebabnya bertengkar karena agama syariat. Torekat juga masih ejek mengejek. Agama akidah juga saling bunuh-membunuh. Tapi kalau inti agamanya adalah cinta, kita semuanya sesaudara, kita semuanya bersahabat kok. Anda telah mendengarkan hingga selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Semoga kita selalu berusaha untuk bisa bertaubat kepada Tuhan dan selalu dalam ampunan Allah Azza wa Jalla. Terima kasih. Bagaimana caranya kira-kira selesai bulan puasa, semangat ibadah dua kali kita hadapi kita ini pada fase berapa nih? Ada kepedulian sosial terus